tugas mana? Iya dah. Wah, nah ini tadi Pak. Aku Pak, di depannya. Oh iya, sorry. Siapa ya Pak? Sorry. Mangi ku aku mari nanti aku kamar di tempat kumpulin nanti. Serius. Apa ya Pak? Ya, saya pilih ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas tentang 3 lembaga yang merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan yang berakar pada teori kedaulatan rakyat dan hukum, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan bekerja untuk mewakili kehendak dan kepentingan rakyat. Kira-kira, kenapa lembaga-lembaga tersebut diharapkan bekerja untuk mewakili kehendak dan kepentingan rakyat? Karena negara kita, negara Indonesia, menerapkan prinsip kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat sendiri mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut seharusnya bertindak sebagai wakil atau penjaga kepentingan masyarakat, bekerja untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan umum, serta mengambil keputusan yang menguntungkan bagi seluruh rakyat. Ini sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan dan menegaskan bahwa pemerintahan harus melayani kepentingan serta kehendak mayoritas rakyat. Prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan perwakilan. Ciri-ciri demokrasi langsung yaitu rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian hak suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Nah, untuk selanjutnya, langsung saja kita membahas 3 lembaga yang merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan. Yang pertama ada lembaga legislatif. Legislatif mempunyai tugas untuk merumuskan undang-undang dasar atau UUD. Anggota ini terdiri dari yang pertama ada MPR, yang kedua adalah DPR, dan yang ketiga adalah DPD. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Memiliki fungsi antara lain adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. MPR melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat. MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memiliki fungsi membahas dan merumuskan kebijakan politik serta berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu penting di tingkat nasional. Selain itu, DPR juga memiliki peran dalam melaksanakan fungsi legislasi untuk menghasilkan undang-undang yang dapat memajukan kepentingan rakyat. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran negara, pajak, pendidikan, dan agama. Dan kewenangan DPD di bidang legislasi yakni pengajuan rancangan undang-undang atau RUU tertentu
ikut membahas bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU, pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia atau APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak. Yang keempat, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dan dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD berperan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi legislasi ini, DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat untuk membuat peraturan daerah dengan mekanisme dan tata kerja yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan tata tertib DPRD. Yang kedua ada lembaga eksekutif. Tugas utama kekuasaan eksekutif adalah menerapkan, menjalankan, dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Anggota lembaga ini terdiri dari yang pertama ada presiden, yang kedua ada gubernur, dan yang ketiga ada BPK. Yang pertama ada presiden. Dalam lembaga eksekutif, tugas utama presiden adalah melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Selain itu, presiden juga harus mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka dari itu, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam kancah internasional, presiden juga melakukan perjanjian internasional, mengangkat duta negara, dan menerima duta negara lain atas persetujuan serta pertimbangan DPR. Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR dan MPR, melainkan kepada rakyatnya. Presiden juga memiliki peran dalam melaksanakan fungsi legislasi, seperti membentuk undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas yudisial berupa hak presiden sebagai kepala negara. Lalu yang kedua ada gubernur. Gubernur merupakan kepala pemerintahan di tingkat provinsi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Fungsi utama gubernur melibatkan kepemimpinan, pengelolaan pemerintahan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dan yang terakhir ada BPK atau yang disebut Badan Perencanaan dan Koordinasi. BPK memiliki peran penting dalam merencanakan dan mengkoordinasi kebijakan serta program-program pemerintah. Fungsi utamanya melibatkan penyusunan perencanaan jangka panjang, pengawasan implementasi kebijakan, serta koordinasi antar instansi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. BPK juga bertanggung jawab untuk memastikan keterpaduan dan keberlanjutan program pembangunan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Yang ketiga ada lembaga yudikatif. Tujuan utama lembaga yudikatif adalah untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga supremasi hukum dalam masyarakat. Anggota lembaga ini terdiri dari yang pertama ada MA, yang kedua ada MK, dan yang ketiga ada KY. Yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berfungsi dalam menafsirkan undang-undang, menjaga keadilan, dan memberikan keputusan yang adil dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengadili dan menguji konstitusionalitas undang-undang. Jika undang-undang dianggap bertentangan dengan ketentuan konstitusi, Mahkamah dapat memutuskan untuk membatalkan atau mengevaluasi bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut. Yang ketiga ada Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial memiliki fungsi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sehingga hakim tidak melanggar kode etik, pedoman perilaku hakim yang telah disepakati. Apaan tuh? Terus, kau sih
Oke, ayo. Ini mari kita. Mana cari? Dari sekolah ada dari apa ya? Ya senang ganti konsep. 2,000 years later. Jadi kesimpulannya, Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat. Jadi kesimpulannya, Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat. Dan pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali adalah bukti nyata bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengketa. Mari lah. Cepat kali. Apaan tuh? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 3 lembaga yang merupakan pilar penting